Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dan Ibu Guru, berikut kami akan sharing tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau lebih akrabnya disingkat KKTP ya. Sebagaimana kita ketahui pada kurikulum Merdeka, untuk acuan dari ketuntasan itu mengacu pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, sehingga kriteria ini dibuat per tujuan pembelajaran untuk nanti sebagai evaluasi mengetahui seberapa tingkat pencapaian keberhasilan seorang guru dalam melakukan pembelajaran pada tiap tujuan pembelajaran, sehingga KKTP ini disusun tiap guru membuat perencanaan pembelajaran baik dalam bentuk RPP maupun dalam bentuk modul ajar. Langsung saja, untuk KKTP ini ada 3 format ya, atau ada 3 basis ya. Yang pertama adalah KKTP berbasis deskripsi kriteria. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Misalkan ya, ini adalah pelajaran biologi ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan berbagai keanekaragaman hayati Indonesia. Kemudian di sini kita buat deskripsi kriterianya ya. Deskripsi kriteria ini yang kita susun ada 4 ini bisa diambilkan dari indikator tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini kan masih relatif umum ya, bisa dispesifikasikan dalam indikator tujuan pembelajaran. Misalkan yang pertama, menjelaskan dengan baik tipe keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan dengan baik karakteristik flora dan fauna di Indonesia, mengidentifikasi berbagai upaya pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Yang keempat, merancang, melaksanakan, dan membuat laporan kegiatan observasi ya. Jadi sekali lagi, keempat deskripsi kriteria ini bisa kita kembangkan atau bisa kita breakdown dari tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ada kriteria ketuntasannya. Misalkan jika ada tanda contreng 3 ke atas, maka dianggap memadai atau tuntas. Jika ada tanda contreng di bawah 3, tidak tuntas. Jadi tanda contreng ini sebenarnya adalah ketuntasan. Misalkan untuk siswa pertama, berdasarkan penilaian pada indikator tujuan pembelajaran ini dianggap tuntas dalam tes ya. Yang kedua juga tuntas, yang ketiga juga tuntas, yang keempat tuntas. Maka kesimpulannya adalah tuntas. Misalkan yang tuntas itu hanya 3 kriteria misalkan, maka masih dianggap tuntas ya. Kemudian misalkan kalau hanya 2 misalkan ya, maka dianggap tidak tuntas ya, karena acuannya adalah ketuntasan pada 3 kriteria. Apalagi kalau hanya 1 yang tuntas, maka dianggap tidak tuntas lah. Siswa-siswa yang tidak tuntas ini bisa dilakukan remedial pada kompetensi pada kriteria ini yang tidak terpenuhi seperti ini, perlu dilakukan remedial ya. Contoh yang kedua, KKTP berbasis deskripsi kriteria pada pelajaran bahasa Indonesia misalkan ya. Kita buat dulu misalkan ini dalam proses penulisan teks eksplanasi ya. Kita buat seperti tadi deskripsi kriterianya, kemudian kita lakukan rekap penilaiannya ya. Seperti tadi, misalkan ini tuntas, ini tuntas, ini tuntas. Kalau sudah 3 maka kesimpulannya tuntas. Tapi kalau hanya 2 semacam ini misalkan, maka siswa tersebut masih dikategorikan tidak tuntas dan perlu dilakukan remedial.
Ini KKTP berbasis deskripsi kriteria, contohnya semacam itu. Yang kedua adalah KKTP berbasis interval, ya, seperti ini bentuknya. Kita buat kriteria dari deskripsi kompetensinya dulu seperti ini. Cuman bedanya adalah tiap kriteria ini dalam penskorannya ada intervalnya antara 1 sampai 4 ya. Nah, tiap poin dari interval ini tentu ada deskripsinya. Kalau misalkan angka 1 itu belum muncul atau kompetensinya itu belum mampu ditunjukkan ya. Untuk poin 2 muncul sebagian kecil. Poin 3 sudah muncul di sebagian besar, sedangkan poin 4 terlihat pada keseluruhan teks ya. Misalkan kita melakukan penilaian pada hasil kerja anak, ternyata hasilnya itu sudah sangat baik, maka kita kasih poin 4 ya. Misalkan ini kita kasih poin 3, ini kita kasih poin 2, kemudian ini kita kasih poin 4. Nah, skor perolehannya kan 13 ya. Sedangkan skor maksimalnya adalah 16. Maka dia mencapai prosentase sebesar 81%. Nah, kesimpulannya tuntas, tidak perlu remedial. Ini ada kriteria yang sudah kita tetapkan ya. Misalkan 0 sampai 40%. Belum tuntas, remedial di seluruh bagian. 41 sampai 65% belum mencapai ketuntasan, remedial di bagian yang diperlukan. 66 sampai 85% sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. Sedangkan 86 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan lebih kompleks ya. Kita kasih contoh lagi, misalkan siswa yang kedua kita kasih poin 2 misalkan. Kita kasih poin 2, kita kasih poin 2, kita kasih poin 2. Skor perolehannya 8, sedangkan skor maksimalnya adalah 16 ya. 16 itu kan dari interval ini, satu interval pertama maksimal angka 4, maksimal angka 4, yang kedua, yang ketiga maksimal angka 4, yang keempat maksimal angka 4, sehingga skor maksimalnya itu 16 ya. 8 dibagi 16 kali 100%, sehingga dia mencapai 50%. Ini kategori belum tuntas ya. Remedi bagian yang diperlukan atau bagian-bagian yang belum tuntas ya, sesuai dengan kriteria dari penilaian prosentase ini ya. Ini contoh dari KKTP berbasis interval. Yang ketiga adalah KKTP berbasis rubrik ya. Contohnya seperti ini ya. Dalam proses pembuatan teks eksplanasi, misalkan guru menentukan yang dinilai adalah isi laporan dan penulisan tanda baca dan huruf kapital ya. Di sini ada kriteria baru berkembang, layak, cakap, mahir. Kemudian ada deskripsi. Kalau berkembang, baru berkembang, deskripsinya semacam ini, layak seperti ini, cakap seperti ini, mahir deskripsinya semacam ini. Penulisan tanda baca dan huruf kapital ya, baru berkembang, misalkan belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital atau sebagian besar tidak digunakan secara tepat. Kalau layak misalkan sebagian tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Kalau cakap, sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Kalau mahir, semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat ya. Kemudian kita lihat kriteria ketuntasannya. Jika ada tanda centang, kedua kriteria minimal cakap, maka dianggap tuntas. Jika tanda centang kedua kriteria ada yang di bawah cakap, maka dianggap tidak tuntas ya. Misalkan ini pada penulisan laporan, isi laporan kita nilai cakap dengan deskripsi yang ada di sini.
Kemudian penulisan tanda baca juga dia memperoleh cakap misalkan. Maka siswa yang begini ini kesimpulannya adalah tuntas ya. Kenapa tuntas? Karena kedua-duanya mendapat nilai cakap. Yang kedua, siswa kedua misalkan untuk isi laporan cakap sedangkan tanda bacanya dia memperoleh nilai layak ya, maka ini dianggap tidak tuntas. Kenapa tidak tuntas? Karena ada satu nilai yang di bawah cakap ya. Itu contoh dari KKTP berbasis rubrik ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa memilih format KKTP ini bagaimana menurut guru, pakai nyamannya pakai tipe yang bagaimana, itu kita serahkan pada gurunya masing-masing. Begitu juga dengan deskripsi yang ada di kriteria ini maupun patokan ketuntasannya itu juga sebenarnya diserahkan oleh gurunya masing-masing ya. Tidak harus seperti ini. Misalkan ya pada kriteria persentase ketuntasan ini sebenarnya bisa dimodifikasi sendiri oleh guru ya. Ini hanya sekedar contoh. Terakhir sebagai kesimpulan, Bapak Ibu sekali lagi bisa membuat KKTP ini dengan berbagai tipe bentuk format ya. Yang pertama bisa berbentuk deskripsi kriteria, yang kedua bisa berbasis interval, dan yang ketiga bisa berbasis rubrik ya. Demikian penjelasan tentang KKTP, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.